Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Rahman, absen 5 dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan soal-soal atau yang diperintahkan oleh Bapak, yaitu tentang unggas. Langsung kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, cobalah kalian cari dari internet kelebihan dan kekurangan protein hewani dibandingkan dengan protein nabati. Kekurangan protein nabati yaitu 1. Tidak memiliki kandungan asam amino yang lengkap. Lalu yang kedua, tidak mengandung sejumlah nutrisi esensial seperti zat besi, lemak baik, vitamin B12 dan omega 3. Lalu yang ketiga, mengandung zinc atau seng pada beberapa jenis sayuran berdaun hijau tua, namun penyerapannya tidak sebaik sumber protein hewani. Adapun kelebihan protein nabati yaitu 1. Mengandung nutrisi lainnya seperti karbohidrat kompleks, serat, vitamin, mineral sehingga membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh. Yang kedua, merupakan protein berkualitas tinggi karena dapat menurunkan risiko penyakit kanker. Lalu yang ketiga, harga lebih terjangkau dibandingkan protein hewani. Lalu yang keempat, dapat mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol. Lalu kekurangan dari protein hewani yaitu yang pertama, memiliki kandungan lemak jenuh yang berwujud padat pada suhu kamar, yaitu kolesterol tinggi dan dapat bersifat karsinogenik atau penyebab kanker sehingga tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Lalu yang kedua, mengandung kadar sodium tinggi yang memicu tekanan darah tinggi. Lalu yang ketiga, harga lebih mahal. Tentunya itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan protein nabati. Lalu kelebihan dari protein hewani itu tidak kalah banyaknya dari kelebihan dari protein nabati gitu. Kelebihan dari protein hewani itu yang pertama, merupakan protein lengkap karena mengandung 9 asam amino dan asam amino esensial yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu yang kedua, mengandung vitamin B12 yang tidak ditemui dalam protein nabati yang sangat berguna dalam pembentukan sel darah merah, memperlancar sistem metabolisme tubuh dan menjaga sistem saraf tetap sehat. Lalu yang ketiga, memiliki kandungan vitamin D yaitu minyak ikan telur dan susu. DHA adalah jenis dari asam lemak omega 3 yang baik untuk perkembangan otak. Lalu yang kedua, sebutkan dampak positif dari kegiatan budidaya sehingga menghantar suatu bangsa menjadi bangsa yang mandiri. Yaitu yang pertama ada budidaya ikan, seperti memupuk rasa disiplin, tak terlalu merusak ekosistem, menerapkan teknologi, dapat menentukan kualitas. Lalu yang ketiga, produk unggas jenis apa yang kalian sukai. Yang pertama yaitu tentunya pedaging yang memiliki tubuh berukuran besar sehingga mengandung banyak daging. Lalu yang kedua, ayam petelur ringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai badan yang ramping dan kecil, bulu berwarna putih berjengger merah. Lalu yang keempat, menurut kalian sikap apa aja yang mendorong keberhasilan berwirausaha? Yang pertama ada kepercayaan diri sendiri, yang kedua mengendalikan ego, itu pasti penting banget ego. Lalu yang ketiga, bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya, jeli melihat peluang. Jadi peluang apa yang bakal menurut kita bakal berhasil gitu. Lalu yang selanjutnya, tidak cepat puas gitu. Jadi apabila kita telah melakukan usaha itu dan kita menghasilkan sesuatu, jangan langsung puas karena kita bisa mendapatkan lebih lagi, walaupun itu harus dengan usaha yang lebih, dengan effort yang lebih. Lalu yang selanjutnya ada pantang menyerah. Itu sangat diperlukan karena apabila kita pantang menyerah, apalagi dalam bisnis itu, kegagalan adalah suatu hal yang lumrah. Lalu yang kelima, apa peluang tantangan dari budidaya unggas petelur? Ya, tantangannya tentunya pertama, harga telur yang tidak pasti. Harga telur terus naik turun. Lalu yang kedua, penyakit dari unggasnya. Yang ketiga, pengelolaan kandangnya. Yang keempat, persaingan globalnya. Dan yang kelima, modalnya. Itu pasti gede modalnya. Karena saya aja waktu itu saat ingin membuat kandang itu untuk ukuran 400 meter persegi, lalu naik ke atas gitu perlu modal sekitar 100-an lebih lah. Lalu peluang usaha ternak unggas petelur, berdasarkan dari Kementerian Pertanian, konsumsi telur nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi masyarakat Indonesia sangat
menginginkan, sangat menyukai telur. Lalu yang kelima, catatlah jenis dan ciri unggas petelur. Yang pertama, ayam ras petelur yang bentuknya ramping, cuping telinga berwarna putih. Lalu yang kedua, ayam kampung petelur, badan besar, menjadikan induk mampu bertelur dengan banyak serta besar. Lalu umur betina terbaik yaitu masih dalam produksi antara 9 bulan hingga 1 tahun 5 bulan. Lalu itik telur yaitu tubuh relatif kecil, leher panjang, berjalan tegak, kurang lebih 45 derajat. Lalu yang ketujuh, di sini saya akan menampilkan kandang ini. Kandang ini jadi lebih kayak, karena ini bentuknya mini, saya buatnya lebih mini, dan ini lebih cocok untuk ayam-ayam negeri tapi dalam skala kecil karena ini rumahan ya. Lalu di sini pakan yang saya gunakan yaitu dedak atau katul yang warna kuning-kuning itu. Biasanya saya pakai air hangat lalu dicampur, biasa pakai nasi aja nggak apa-apa, nasi bekas gitu. Lalu cara budidaya unggas telurnya itu menentukan jenis ternak, menentukan lokasi kandang ayam, menentukan skala usaha. Itu menentukan lokasi sangat penting karena takutnya baunya tuh mengganggu pemukiman warga apabila ditaruh di dekat pemukiman warga. Lalu tentu saja yang akan saya budidayakan itu ayam, karena emang ayam sudah saya lakukan. Tapi yang saya lakukan itu yaitu ayam pedaging, bukan ayam petelur, karena ayam petelur itu mungkin rada susah. Kalau ayam pedaging kan bisa sambil kencarin. Kayak saya tuh ayam pedagingnya bukan negeri, bukan kampung, jadi semi, kayak apa sih namanya, lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semua ini hanyalah usaha saya, dan ini usaha saya dalam mengerjakan tugas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi anda yang menonton, bagi yang mencari ilmu tentang ini. Walaupun saya hanya memberikan sedikit, dan semoga saja bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.